Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Nazwa Malay Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Ekspansi Pasar Internasional UMKM Susu Godarmi ke Negara Malaysia. Yang saya hormati, dosen pengampu Budi Stria Murniati SEMSC. Di sini ada yang bakal saya jelaskan adalah latar belakang, profil UMKM, perjalanan dan pencapaian bisnis, keunggulan produk, mengapa memilih negara Malaysia, analisis pastel, gambaran pasar di Malaysia, data perdagangan internasional, analisis kompetitor, segmen konsumen target, wilayah prioritas masuk pasar, strategi masuk pasar, dukungan pemerintah Indonesia untuk ekspansi, roadmap ekspansi modal ke Malaysia, analisis resiko dan mitigasi, rekomendasi, kesimpulan, dan ditutup oleh teman. Maka di sini ada latar belakang. Pasar halal global diproyeksikan melampaui USD 1,3 triliun pada tahun 2025 dan didominasi oleh sektor makanan dan minuman, mencerminkan pesatnya peluang bagi produk pangan halal Indonesia di pasar internasional. Di tengah peluang tersebut, Susu Darmi sebagai UMKM dengan produk susu pasteurisasi halal, kapasitas produksi yang kuat dan identitas lokal yang autentik sebagai modal utama untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, ekspansi internasional ini menjadi langkah strategis yang relevan untuk membantu produk ini untuk naik kelas dan bersaing di pasar di kawasan ASEAN. Di sini ada profil dari UMKM Susu Bodarmi sendiri. Susu Bodarmi adalah merek minuman susu pasteurisasi yang dikelola oleh PT Sukoda Tama Berkah dan didirikan pada tahun 2013 oleh Dodi Pratama dan Saiful Ansor. Keduanya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan di IPB dengan modal awal hanya Rp700.000 aja orang. Berawal dari sebuah gubuk kecil yang didirikan oleh mereka berdua di kantin kampus IPB Bogor, kini Susu Bodarmi telah berkembang menjadi jaringan 173 gubuk yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung Raya dengan lebih dari 130 karyawan dan omsetnya mencapai 1 miliar per bulan. Produknya menggunakan 100% susu segar dari ternak lokal Bogor yang dipasteurisasi secara sendiri, hadir dalam lebih dari 20 varian rasa dengan harga yang terjangkau yaitu dari 6.000 sampai 20.000 per cup. Dan telah mengantongi sertifikat halal resmi dari BPJPH dengan nomor 00160 1164 2031 dengan tagline sehatkan tubuhmu dengan susu. Lalu di sini ada banyak varian rasanya, kelihatan lebih segar, fresh, premium, dan lebih enak pokoknya dicoba aja. Di sini ada pisang, mangga, leci, melon, taro, mocha, vanilla, strawberry. Ada juga yang plain, cheese, Cadbury, cookies, green tea, coklat, anggur, regal. Dan di sini juga ada yang panas, ada rasa taro, plain, dark chocolate, green tea, dan rasa mocha. Di sini ada perjalanan dan pencapaian bisnis dari Susu Bodarmi ini sendiri. Tahun berdirinya itu di tahun 2013. Jumlah OTT itu di update-nya itu di tahun 2026 itu 173 gubuk. Kapasitas produksinya itu 2.000 liter per hari. Bayangin sebanyak itu. Lalu ada total karyawannya itu 130 lebih orang. Omset per bulannya dari 800 juta sampai 1 miliar per bulan. Customer retention rate-nya itu 45,73%. Customer access cost-nya itu Rp143 atau sampai per pelanggan baru itu. Lalu keunggulan produknya di sini yang pertama adalah susu Bodarmi inilah farm to cup dari peternak lokal langsung dari Bogor yang sudah mengantongi sertifikat halal secara resmi, lebih dari 20 varian rasa dengan harga yang terjangkau dan susu Bodarmi ini memiliki branding lokal yang sangat wow. Lalu mengapa sih negara Malaysia yang dipilih sebagai negara tujuan ekspansinya? Karena negara Malaysia ini menawarkan kombinasi peluang pasar yang paling sesuai dengan profil produk dan kekuatan kompetitif susu Bodarmi dibandingkan negara ASEAN lainnya. 60% mayoritas penduduk Malaysia adalah Muslim, kurang 50% kebutuhan di negara Malaysia, defisit susunya domestiknya itu kurang. Lebih dari 1 juta jiwa memiliki kedekatan budaya dengan negara Indonesia dan diaspora Indonesia.
Lalu 96,8%-nya itu infrastruktur digital yang sangat matang. Jadi di negara Malaysia ini lebih sering melakukan pembelajaran secara online 6 bulan terakhir dan penggunaan e-wallet yang lebih besar. Nah, di ekonominya juga yang sangat kuat dan stabil di PDB Malaysia sebesar 5,2% pada tahun 2025 dengan inflasi yang stabil sebesar 1,8% serta daya beli konsumen yang terus meningkat menjadi jaminan pasar untuk susu Bodarmi ini untuk melakukan ekspansi di negara tersebut. Nah, di sini ada analisis pestalah, di sini ada political, economic, sosial, teknological, environmental, and legal. Di sini di politikal dulu, di politik, stabilitas politik membaik di bawah PM Anwar Ibrahim sejak tahun 2022, presiden ketua ASEAN 2022 yang aktif dan luas jaringan dengan kawasan. Anggota AFTA juga untuk produk menikmati tarif nol jadi lebih rendah gitu loh. Selanjutnya di sini ekonomi PDB Malaysia itu tumbuhnya 5,2% di tahun 2025 dan inflasinya itu stabil 1,8%. Nah, pasar diarinya Malaysia itu tumbuh CAGR itu 13% hingga tahun 2029 nanti. Defisit struktural di negara Malaysia ini sendiri itu produksi susunya tuh kurang dari 50% jadinya. Jadi lebih kurang untuk memproduksi susu dari negara mereka sendiri. Sosial dari segi sosialnya itu 60% dari 33 juta penduduk Malaysia beragama Islam. Jadi memiliki pasar yang halal yang besar gitu. Jadi jaminan bagi susu Darbi ini untuk melakukan ekspansi. Generasi mudanya yang dari usia 15 sampai 35 tahun ini semakin memilih untuk health conscious dan terbuka pada produk otentik. Diaspora Indonesia juga lebih dari 1 juta jiwa ini sebagai early adopter alat. Lanjut ke teknologikal, penetrasi internet 96,8% dan 49,2 juta langganan broadband pada tahun 2005. 70% masyarakat Malaysia aktif belanja online dalam 6 bulan terakhir dan juga pengguna e-wallet itu mulai bertambah dari 2022 di 63% menjadi 88% di tahun 2023. Nah, target buat pengguna cashless pada tahun 2025 itu mencapai targetnya itu 90%. Lalu untuk environmentalnya di lingkungannya tuh kemasan di Malaysia tuh udah semakin ketat penggunaan plastik udah mulai dibatasi. Terus sistem cold chain-nya juga mulai dijaga secara ketat untuk produk susu pasture ini. Dan sustainability tumbuh dari konsumen Malaysia itu memprioritaskan produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, di sini bagian legalnya Food Act 1983 dan Food Regulation Act 1985 mengatur ketat standar impor dari pangan tersebut. Diakui sebagai satu-satunya gatekeeper sertifikat halal di Malaysia. Lalu ada syaratnya juga di Malaysia itu label produk wajib berbahasa Melayu minimal 7 kali 11 cm dengan huruf ukurannya tuh 12. Lalu di sini adalah gambaran pasar dairy Malaysia. Yang pertama itu pertumbuhan pasar. Nah, di sini CAGR itu mencapai 13% hingga 2029 nanti. Trend health lifestyle meningkat, e-commerce daerah terus bertumbuh. Lalu di sini konsumsi susunya itu kurang dari 35 kilo per tahun. Harus fresh milk, juga harus bersih dan bersertifikat halal. Ketergantungan impor, produksi lokalnya itu kurang dari 50% kebutuhan. 95%-nya itu susu bubuk dan keju itu masih diimpor dan nilai impor dairy-nya itu sebesar USD 867 juta itu pada tahun 2023. Lalu di sini peluang untuk susu Darby, segmen fresh pasteurized milk-nya tuh masih banyak banget dan masih terbuka banget. Terus dengan konsep farm to cup-nya, halal dan autentik lokalnya, terus juga harganya kompetitif banget. Lalu ada kedekatan budaya dari Indonesia ke Malaysia. Lanjutnya di sini ada data perdagangan internasional. Data perdagangan Indonesia memperlihatkan betapa besar ketergantungan Malaysia terhadap impor produksi susu, sekaligus mengonfirmasi celah pasar yang nyata bagi susu Bodarmi untuk masuk sebagai pemasok baru di Indonesia. Data impor susu Malaysia ini sebesar pada tahun 2023 itu sebesar 860 juta dengan pemasok utamanya itu dari New Zealand, Amerika Serikat, Jerman, dan negara Australia. Nilai impor susu olahannya tercatat 556 juta. Lah, di situ tuh melakukan penurunan gitu dari turun 20% dari 730 juta. Itu juga bukan karena permintaan, karena melainkan akibat koreksi harga global bukan penurunan.
bukan penurunan permintaan dari real. Pemasok dominan saat ini memasoknya dalam bentuk susu bubuk dan susu kental, bukan susu pasteurisasi. Jadi punya peluang dari susu bularing tersebut. Indonesia belum tercatat sebagai pemasok signifikan susu pasteurisasi segar ke Malaysia, yang artinya susu Darmi punya potensi lebih kuat. Lalu di sini celah pasar yang terbuka. Segmen fresh pasteurized milk belum terlayani oleh pemasok dominan yang berbasis susu, bubuk, dan UHT. Kedekatan geografi Indonesia ke Malaysia itu menghasilkan biaya logistik yang lebih rendah dibandingkan pemasok dari New Zealand ataupun dari negara Australia. Sertifikat halal plus harga terjangkau, identitas juga lokal, punya nilai populasi nilai yang tidak memiliki pemasok manapun, dimanapun, dan di produk apapun. Lalu di sini ada kompetitor-kompetitor dari susu Bodarmi. Yang pertama di sini ada Dutch Lady. Di sini dia berasal dari Belanda. Dia terbuat dari UHT dan pasteurisasi. Nah, di sini tuh dia bukan fresh local milk, berbasis bahan baku impor, tidak ada kedekatan budaya lokalnya. Kalau Farm Fresh itu dia berasal dari Malaysia. Dia tuh terbuat dari pasteurisasi segar. Terus harganya lebih premium. Varian rasanya juga terbatas, belum memiliki identitas budaya di Indonesia. Nah, di sini juga ada Good Day. Dia berasal dari Malaysia, terbuat dari UHT dan pasteurisasi, tidak menonjolkan aspek halal dan lokalitas, dominan dari segmen UHT, bukan segar. Jadi dari ketiga kompetitor tersebut, Farm Fresh merupakan ancaman yang paling kritis bagi susu berlari. Berbeda dengan Dutch Lady, yang mengandalkan bahan baku impor dan Good Day yang mendominasikan segmen UHT, Farm Fresh bermain langsung di segmen susu pasteurisasi segar yang sama dengan susu Darmi dan sudah secara aktif merencanakan ekspansi farm dan pabrik di Indonesia. Meski demikian, Farm Fresh belum memiliki akar identitas budaya lokal Indonesia, sehingga inilah celah strategi yang harus segera dikunci oleh susu Darmi, yaitu masuk lebih dahulu ke pasar Malaysia sebelum Farm Fresh semakin mengukuhkan dominasinya di kawasan ASEAN. Dan di sini Farm Fresh juga sudah melakukan ekspansinya di negara Filipina di September 2020. Lalu di sini ada segmen konsumen target. Segmen pertama itu adalah Gen Z dan milenial Muslim yang berusia 15 sampai 35 tahun yang memiliki aktif medsos, media sosial, suka produk yang unik dan Instagramable, mudah tertarik brand baru, cocok dengan branding autentik susu Bodarmi ini, cocok banget. Dan potensinya itu lebih dari 60% populasi ini, jadi ini target yang paling dituju oleh susu Bodarmi. Diaspora Indonesia itu atau WNI di Malaysia yang tersebar di Johor Baru, Kuala Lumpur, dan Selangor sudah kenal dengan produk Indonesia. Ada emotional bonding, bisa jadi early adopter dan promotor. Potensinya lebih dari 1 juta, eh, kecil tapi tetap lebih strategis gitu. Nah, di sini juga ada segmen yang ketiga itu adalah konsumen health, consumer perkotaan. Semua di kalangan usia pasti merasakan ini, lebih peduli kesehatan, jadi lebih memilih mana produk yang lebih sehat dan tidak ada uh, pengawet. Nah, cocok banget ini dengan konsep front to cup dari susu dari ini. Langsung fresh susunya. Lalu di sini ada potensinya itu lebih 57% konsumen terus berkembang. Oke, di sini ada wilayah prioritas masuk pasarnya. Di sini kita menargetkan buat susu mie itu ke wilayah-wilayah yang ada di Malaysia. Yang pertama itu adalah di Kuala Lumpur dan Selangor. Di sini adalah pusat ekonomi Malaysia. Konsentrasi konsumennya muda, lebih tinggi gitu. Daya beli terkuat dan penetrasi e-commerce-nya itu terbaik. Yang kedua di sini adalah Johor Baru. Dia berbatasan dengan Singapura, populasinya lebih besar, konsentrasi komunitas diaspora Indonesia yang lebih signifikan. Yang ketiga adalah Penang, kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat, konsumen terbuka terhadap produk kuliner dari berbagai negara. Jadi yang pertama itu bakal Kuala Lumpur dan Selangor dulu, lanjut ekspansi ke Johor Baru, dan bakal melakukan penguatan di wilayah Penang. Jadi strategi masuk pasar di sini susu Bodarmi direkomendasikan mengadopsi strategi bertahap yang bersifat bertahap dan terukur, resikonya yang dimulai dari penetrasi digital tanpa kehadiran fisik, kemudian diperluas melalui kemitraan distributor lokal, serta
setelah permintaan pasar terbukti nyata. Tahap pertamanya cross border e-commerce dari bulan 1 sampai bulan 12 dengan melakukan Shopee dari Malaysia sebagai cross border selling, ekosistem sudah familiar. Jadi lebih program Shopee ini sejak 2019 dengan 60 juta produk UMKM berhasil diekspor. Lalu ada TikTok Shop Malaysia. Di sini tuh menjangkau Gen Z, milenial juga melakukan konten short video atau live streaming yang sudah menjadi kekuatan pemasaran bagi susu Darmi di negara Indonesia. Lalu persiapannya di sini tuh susu Darmi perlu melakukan label bahasa Melayu, verifikasi halal Jakim, pengurusan BEP, BFB, BEP via INSW dan sistem cold chain terjamin. Tapi perlunya kemitraan distributor lokal bulan dari 12 sampai 36, masuk saluran minimarket, supermarket modern, dan kantin gabus yang ada di Malaysia. Kriterianya itu berpengalaman di food dan beverage halal, memiliki fasilitas cold chain, mencakup minimal satu dari tiga wilayah prioritas. Distributor lokal membantu proses verifikasi halal, yakin dan mempercepat penetrasi ke modern. Lalu di sini dukungan pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi. Jadi sebenarnya itu nggak perlu jalan sendiri dalam proses ekspansi ini. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai program strategis yang dapat dimanfaatkan sejak tahap persiapan hingga skalasi pasar Malaysia, yaitu adalah LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyediakan pembayaran modal ekspor. Terus setelah menyalurkan pembiayaan UKM sebesar 80 triliun dengan 12,2 triliun pengguna skema syariah yang sangat relevan untuk produk halal susu modern. Asuransi Marin Cargo menanggung hingga 70% risiko gagal bayar dari mitigasi langsung. Lalu ada IDSW atau Indonesia National Single Window, portal terintegrasi untuk pengurusan seluruh dokumen ekspor menyediakan proses birokrasi ekspor secara signifikan untuk UMKM yang baru pertama kali melakukan ekspansi, memastikan kelengkapan dokumen sebelum produk itu masuk ke wilayah negara Malaysia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada Smart Tech dan Kementerian Perdagangan RI, program pelatihan dan pendampingan ekspor gratis untuk UMKM berorientasi ekspor, fasilitas Trade Expo Indonesia melalui platform business matching langsung dengan calon distributor di Malaysia, membantu sebenarnya mempersiapkan tim ekspor dan membangun jaringan internasional dari sejak awal. Di sini ada roadmap ekspansi susu Bondan ke Malaysia. Fase pertama itu adalah melakukan persiapan. Periodenya itu 1 sampai 3 bulan. Di sini kita bakal melakukan verifikasi halal jaki, penyesuaian kemasan label Melayu, pengurusan dokumen-dokumen penting. Targetnya semua harus siap kemasan tersertifikasi. Lalu fasenya adalah soft launch digital. Di sini bulan keempat sampai bulan keenam. Di sini akan melakukan aktivitas sih itu Shopee-nya, TikTok-nya juga mulai dihidupkan kembali kampanye digital menyasar diaspora Indonesia. Jadi transaksi pertama tuh dapat dicapai brand awareness itu bakal terbentuk lewat online dulu gitu. Lalu optimasi digital bulan 7 sampai 12, evaluasi data penjualan, optimasi harga dan varian produk, bangun testimoni konsumen Malaysia. Jadi lebih konsumen ini mencoba dulu minimal 900 transaksi per bulan. Ratingnya harus kurang dari 4,5, lalu ada expansion offline, lalu bulan ke-13 sampai bulan 24 sambil jadi versi dan distributor lokal menjadi distributor di satu kota antara Kuala Lumpur atau Johor Bahru dulu. Kontrak distribusi pertama masuk lebih dari 50 outlet retail. Lalu dia di sini ada skalasi bulan 25 sampai 36. Ekspansi ke kota prioritas penambahan varian adaptasi Malaysia, evaluasi pembukaan gubuk pertama, target itu lebih dari 200 outlet retail dengan pertimbangan fresh juicing. Di sini adalah roadmap ini dirancang secara bertahap dan terukur dari setiap masa memiliki aktivitas yang spesifik dan yang target yang dapat diukur. Sehingga kemajuan ekspansi dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Sini ada analisis resiko dan mitigasinya. Nah, risiko pertama itu adalah sertifikat halal tidak diakui oleh Jakim. Nah, ini dampaknya tinggi banget. Jadi strateginya itu mulai verifikasi dari registrasi Jakim sejak bulan pertama. Jika perlu daftar ulang melalui badan yang diakui Jakim. Langsung kerusakan produk selama pengiriman atau cold chain failure. Dampaknya juga tinggi di sini gunakan asuransi Marine Cargo ASI LPI dengan mitra
logistik yang lebih berpengalaman. Lalu di sini ada penetrasi pasar lambat karena brand awareness rendah. Di sini dampaknya sedang tapi tetap perlu dihati-hati dan perlu diingatkan lagi untuk memanfaatkan komunitas diaspora Indonesia sebagai early adopter kolaborasi dengan Call Malaysia sejak awal. Fluktuasi nilai tukar rupiah atau ringgit. Nah, ini dampaknya juga sedang tapi tetap perlu diperhatikan. Tetapkan kontrak harga dalam ringgit Malaysia memanfaatkan fasilitas hedging melalui LEPI. Lalu di sini adalah komputer terlokal, yaitu Farm Fresh tadi melalui melakukan strategi defensif. Di sini dampaknya sedang, tapi perlu dipastikan untuk lebih berhati-hati kepada kompetitor dari uh, Farm Fresh ini. Diferensiasi kuat pada autentisitas lokal Indonesia dan varian rasa yang unik yang dimiliki oleh kompetitor Farm Fresh tersebut. Dari kelima risiko tersebut, dua berimpact tinggi, yaitu sertifikat, halal, jakim, dan cold trade failure yang harus menjadi prioritas mitigasi pertama sebelum aktivitas ekspansi lainnya dimulai. Rekomendasinya di sini adalah memprioritaskan verifikasi sertifikasi halal ke Jakim, langkah paling kritis sebelum ekspansi dimulai tanpa pengajuan Jakim. Produk tidak dapat beredar legal di negara yang Malaysia. Lalu yang perlu di sini adopsi cross border e-commerce sebagai entry model awal. Jadi mulai melakukan cross border dan TikTok Shop Malaysia dengan modal minimal minimal dengan resiko yang rendah ekosistem sudah familiar. Jadi lebih ke online dulu sebelum membuka output secara offline. Manfaatkan LP dan Smartex Kementerian ses pembiayaan ekspor asuransi kredit dan business matching distributor Malaysia melalui Trade Expo Indonesia. Lalu di sini ada yang adaptasi produk kedinasan, tambahkan label bahasa Melayu seperti syarat dari negara Malaysia tersebut dan kembangkan varian rasa yang khas dari Malaysia seperti durian atau dari teh tarik. Lalu ada banget kehadiran digital lebih dulu akuisisi konsumen awal melalui media sosial berbahasa Melayu dan komunitas diaspora Indonesia di Malaysia. Lalu kesimpulan dari UMKM Subodarmi ini untuk melakukan ekspansi ke negara Malaysia adalah telah membuktikan dirinya sebagai UMKM dengan fondasi bisnis yang kuat menjadi 173 gubuk omset 1 miliar dan sertifikat halal yang sudah dikantongi menjadikannya siap untuk melangkah ke pasar internasional. Namun Malaysia adalah negara tujuan yang paling strategis dengan kombinasi mayoritas penduduk berdefisit susu domestik yang struktural, pendekatan budaya Melayu, dan pasar dairy yang tumbuh sebesar 13% hingga tahun 2029. Strategi dua tahap cross-border e-commerce dilanjutkan dengan kemitraan distributor lokal dan didukung penuh oleh LPI, Smartec Kementak, dan INSW yang menjadikan ekspansi ini realistis, terukur, dan siap untuk dieksekusi. Oke, sekian dari saya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.